Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa terhubung dengan Tuhan dan kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Ayat yang ke-6, "Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau terus mendasari kehidupan kami dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menurut Life Application Bible, kitab 1 Samuel adalah kitab dengan permulaan yang luar biasa atau fantastis, namun diakhiri dengan tragis. Kitab 1 Samuel menceritakan Raja Saul yang memulai dengan baik, tetapi pada akhir hidupnya, dia mengakhiri hidup di atas pedangnya sendiri. Saul adalah raja pertama di kalangan Israel, karena rakyat berteriak meminta raja untuk memimpin mereka berperang melawan bangsa lain di tanah perjanjian. Sebelum menjadi raja, Saul adalah orang yang diurapi oleh Samuel dan dipenuhi roh Tuhan. Seperti di firman Tuhan 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca, "Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu." Setelah Tuhan mengangkat Saul menjadi raja, dia berubah menjadi sombong. Saul berani melanggar hukum Tuhan dan membakar korban bakaran tanpa melalui Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13. Saul juga mencari bermacam-macam alasan untuk membenarkan dirinya ketika diminta Tuhan menumpas segala yang ada pada orang Amalek. Saul hanya menumpas hewan yang tidak berharga dan yang buruk, tetapi mengambil kambing domba yang terbaik dan segala yang berharga. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-9. Saul juga tidak memusnahkan Agag, raja orang Amalek. Saul telah memanipulasi firman Tuhan, meskipun dia mengatakan, "Aku telah melaksanakan firman Tuhan." 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-13b. Umat Tuhan juga dapat memanipulasi Tuhan, beribadah bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi kehendak si aku pribadi sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Memiliki berbagai alasan untuk pembenaran diri. Kepandaian berbicara bisa mengubah yang salah menjadi yang benar. Namun Tuhan tidak dapat dimanipulasi oleh akal dan kepandaian manusia. Yang Tuhan inginkan adalah persembahan hati yang tulus. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kehidupan Saul semakin menurun ketika roh Allah meninggalkan Saul. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Hatinya mulai kosong dan roh iblis mulai mendapat kesempatan
untuk masuk dalam hati Saul yang kosong. Saul juga iri dengan Daud setelah berhasil mengalahkan Goliat, dan rakyat memuji Daud lebih dari rajanya, sehingga Saul menjadi iri hati dan marah. Setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana caranya membunuh Daud. Sangat berbeda sifat Daud dan Saul. Yang seharusnya menjadi identitas orang Kristen adalah ketika Tuhan Yesus menjadi pusat dalam hidupnya, sehingga tidak memberi kesempatan iblis untuk bertahta dalam hatinya. Janganlah kita memberi kesempatan iblis untuk bertahta dalam hati kita. Oleh karena itu kita mendapatkan di dalam keseluruhan kitab 1 Samuel, dalam pasal yang terakhir, pasal 31, menunjukkan hal yang sangat kontras dari pasal yang ke-30 sebelumnya, ketika Daud mendapatkan kemenangan ketika mengalahkan orang Amalek. Dari keseluruhan kitab 1 Samuel, maka dapat disimpulkan bahwa ada kehidupan dua orang yang berbeda. Daud hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Saul hidup menurut kehendaknya sendiri. Sehingga di pasal yang terakhir, di pasal 31, kita bisa melihat bagaimana akhir kehidupan Saul yang begitu tragis ketika dia mengakhiri hidupnya sendiri. Marilah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan, kita menjadikan kehidupan kita ini senantiasa mencari kehendak Tuhan dan hidup seturut dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami senantiasa hidup menurut kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, sekalipun mungkin saat ini kami sedang menghadapi pergumulan, persoalan yang begitu berat, tetapi kami mau senantiasa mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kami. Engkau ampuni kami, Tuhan, jikalau kami masih sering melakukan menurut kehendak kami sendiri. Tetapi melalui apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah Engkau terus menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati dengan damai sejahtera. Diberkatilah kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan berkat kekuatan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.